Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Satu Taman beserta Bapak Ibu Dewan Guru. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan sehingga dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, salawat wassalam semoga tetap terlibat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara pada pagi ini tersusun sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan guru senior. Dan yang keempat, doa dan tutup. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan tujuan Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Untuk acara yang ketiga, sambutan guru senior. Kepada Bapak Sati dipersilakan. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, tegakkan tangan berlari. Singkirkan ego kawan demi negeri. Demokrasi emas
apa yang telah dilakukan oleh beliau ini betul-betul punya nilai yang positif kepada anak-anak, juga di masyarakat menyentuh semua masyarakat tergerak, sehingga apa yang menjadi wawasan atau rencana daripada Pak Samsul Hidayat selaku pendukung kami betul-betul berkata, sehingga nanti bisa diaplikasikan di semua pendidikan yang di sudut pojok-pojok sekolah, di sisi sekolah bersih, kemudian halaman bersih, kemudian ada taman-taman sekolah yang indah yang nanti tertata dengan beliau selalu juga terkomunikasi yang diawali dengan kegiatan yang dilakukan sekarang ini sudah terpecah positif. Mudah-mudahan nanti akan bisa merubah budaya anak-anak yang perilakunya sebelumnya ini kurang bersih, kurang rapi, sehingga anak-anak terinspirasi dengan kegiatan ini. Pak Samsul bisa betul-betul merubah semua, sehingga apa yang dibutuhkan di era tahun emas tahun 2045, di mana anak-anak ini sekarang ini sudah duduk di SD ini akan terukir oleh kegiatan Pak Samsul ini sebagai guru penggerak, bisa menggerakkan generasi muda yang akan datang ini, sehingga membekali generasi-generasi yang duduk sekarang ini nanti akan memiliki sebagai pemimpin di masa mendatang, di tahun emas 100 tahun Indonesia. Nah, itu saja, teruskan Pak Samsul berkarya agar kita di pendidikan ini diakui oleh segenap masyarakat di sini, sehingga menurut kita semakin hari semakin berkembang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk acara yang selanjutnya, yaitu mohon sebelum acara yang besok, acara pulang Assalamualaikum warahmatullahi Ya Rabbana Allahumma sholli ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Pedalaman yang berbahagia, pada siang hari ini
mensosialisasikan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu penerapan dan pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah. Untuk itu, sebelum kita lakukan kegiatan pada siang hari ini, biar kita makin semangat, biar kita lebih fokus, kita mungkin ice breaking dulu. Bapak dan Ibu, monggo silakan berdiri semuanya. Oke. Remote tuh. Kita goyang penguin dulu, Bapak Ibu, biar makin semangat. Monggo Pak Pian bisa dipandu. 5, 4, 3, 2. Asik. Oh ya. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, selalu kita harus berpikir positif biar energi kita juga pasti akan positif. Dan sekali-kali kita itu berpikir negatif. Contoh yang paling kecil saya ibaratkan adalah sebuah lalat. Mungkin Pak Dengar seluruhnya tahu bagaimana itu lalat. Lalat itu ya pikirannya ya kotor terus yang dicari. Maka pasti dia kalau kita mencari lalat tersebut paling gampang cari tempat-tempat yang kotor. Karena pikirannya adalah kotor. Beda dengan lebah. Lebah yang dicari pasti yang baik-baik. Kalau
mencari lubang, cari aja pada bunga. Mungkin itu segelintir perkataan atau buka dari saya. Moga-moga Pak ya. Baik, pada siang hari ini kita akan memiliki tujuan pendidikan di negara Indonesia, yaitu merupakan usaha mencapai visi yang sangat berkaitan dengan filosofi di Hajar Dewantoro yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Menuntun. Jadi kata menuntun ini yang dijadikan sebagai modal kita sebagai pendidik agar kita bisa menuntun anak kita mau kita bawa kemana. Jadi sebab itu kodratnya itu ada dua, ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kalau kodrat zaman berarti mengikuti zaman, beda dengan zamannya Pak Rohmat. Dulu nggak ada HP, sekarang anak yang kecil bisa main HP. HP juga ada dua fungsi, ada yang baik dan ada yang tidak. Ada yang baik bagaimana? Ketika HP itu difungsikan dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Contoh, misalkan pembelajaran pakai kuisis, pasti itu akan menggunakan Android. Maka dari itu, gurunya bagaimana? Kalau muridnya sudah bisa pakai Android, maka ya gurunya harus bisa, karena yang membuat soal pasti guru. Nah, yang menuntut seperti itu adalah yang namanya kodrat zaman. Kalau kodrat alam seperti dulu, kalau anaknya memang pintar, pasti akan pintar seterusnya. Gitu. Mengikuti dari kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi saya lanjutkan, kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi anak-anak itu tujuannya ke sini selain mendapatkan ilmu, pasti yang pertama adalah selamat. Okay. Yang kedua adalah bahagia. Karena bahagia ini yang dicari anak-anak sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita ada di masyarakat juga bahagia, kita ada di manapun saja tujuannya adalah bahagia. Nggak mungkin seperti Pak Lukman mau ke lapangan dari rumah, nanti saya mau ke lapangan tujuan saya tidak bahagia. Nggak mungkin. Gitu. Pasti tidak mungkin, karena yang tujuan utama itu pasti adalah bahagia. Ketika kita ngomongkan tujuan itu mungkin salah satu adalah motivasi. Ini adalah nilai-nilai guru yang perlu panjenengan ketahui. Nilai guru itu yang satu mandiri, dua reflektif, tiga kolaboratif, empat inovatif, dan lima berpihak pada murid. Ada yang tahu? Mungkin mau menjelaskan salah satu. Baik, saya jelaskan tentang yang mandiri, nilai-nilai mandiri. Jadi setiap guru itu harus mandiri. Mandiri dalam artian bagaimana kita bisa melaksanakan secara pribadi, bisa melaksanakan penyelesaian masalah itu secara pribadi, itu adalah nilai-nilai mandiri. Sedangkan reflektif itu ketika kita setelah melaksanakan sebuah kegiatan, itu kita harus refleksi diri kita. Tapi misalkan saya habis ngajar, saya tadi gimana ya, anak-anak sudah bisa menerima apa tidak? Itu harus kita refleksikan, reflektif. Sebenarnya reflektif ini penting untuk kita. Kekurangan kita itu ada pada reflektif ini. Terus yang ketiga adalah kolaboratif. Mungkin dari 10 orang ini pasti untuk kolaboratif ini jangan. Kolaboratif ini mungkin kalau saya gambarkan ketika peringatan Maulid kemarin itu baru ada kolaboratif, ada tari kacung, jamben sama kutulan. Nah ini namanya kolaboratif jadi satu. Ketika yang dijadikan satu kan indah. Coba andaikan dari 3 ini yang melatih cuma 1. Nanti ketika jalan lagi pasti bingung. Misalkan Pak yang latih ketiganya Pak Lukman. Pak Lukman posisinya ada di depan jamben. Mungkin nggak bisa untuk nyampe ke
belakang atau barisan selanjutnya. Kalau tidak ada kolaborasi dari teman-teman yang lain, pasti akan penampilannya juga kurang menarik. Mungkin seperti itu tentang nilai kolaborasi. Bagaimana penerapannya di sekolah? Kalau penerapannya di sekolah adalah mungkin pada kegiatan P5. Kenapa harus ada P5? P5 kemarin mungkin harus ada salah satu panitia mungkin. Contoh misalnya kalau yang mengerjakan P5 guru kelas hanya satu orang, nanti nilai-nilai olahraganya nggak ada, nilai keagamaannya juga nggak ada. Nah, ini kurang kolaboratif. Terus kemudian inovatif sudah sering kita laksanakan. Saya gambarkan yang setelah kita kerjakan aja. Contoh pengalaman tahun kemarin kita memakai terong melaksanakan kegiatan maulid. Terus kemudian maulid pada tahun ini itu berbeda. Nah, ini adalah inovasi atau inovatif. Kalau itu disamakan berarti itu bukan inovatif, adalah monoton. Pasti ya bosan juga. Yang mengerjakan bosan, yang melakukan juga bosan. Artinya yang mengerjakan itu anak-anak, yang menjalankan program ini bapak dan ibu guru. Terus yang selanjutnya berpihak pada murid. Nah, ini yang paling penting bapak dan ibu mohon tolong kepada panjenengan seluruhnya berpihak pada murid ini. Jadi seluruhnya itu kita utamakan adalah murid, bukan pribadi kita. Kalau kita sudah masuk di lembaga kita, berarti kita harus wajib diri kita itu untuk murid. Itu berpihak pada murid. Nah, kita yang selanjutnya adalah peran guru. Peran guru yaitu 1. Menjadi pemimpin perubahan, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, yang 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Kalau kontrak ini di SD kita yang masih belum kita laksanakan. Biasanya kalau kontrak ini itu kita melaksanakan di KKG, komunitas guru kelas 1, komunitas guru kelas 2, komunitas guru olahraga, komunitas guru agama. Nah, ini komunitas-komunitas seperti itu. Kita bisa nggak kalau melaksanakan komunitas praktisi di lembaga ini? Pasti bisa, lembaga ini. Tidak ada yang tidak bisa. Cuma kita mungkin penyatuan visi dan misi kita ini yang kurang sebenarnya. Lanjutkan, Pak. Budaya positif sekarang. Saya kasih pertanyaan, monggo panjenengan jawab, Bapak Ibu. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Baik, rekan-rekan, kita ada pertanyaan tadi, apa maksudnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Coba saya lihat salah satu jawaban dari teman-teman. Ada yang menumbuhkan karakter anak, terus agar suasana jadi kondusif dan menyenangkan, memberikan dampak semangat beraktivitas, keharmonisan dan kenyamanan,
jawaban ini adalah betul, tidak ada yang salah. Apalagi kalau kita melaksanakan. Perhatian langsung jawaban. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, yaitu salah satu hal yang paling penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid. Jadi kalau bisa itu anak sekolah ke sini datangnya sudah pengennya bahagia, ketemu dengan anak-anak, ketika menghadapi gurunya, waduh ono Pak Lukman wedi, waduh ono Pak Tian wedi. Nah, jadi kita hilangkan dulu rasa takut anak-anak itu yang ada di lembaga ini. Mosok oleh Pak Lukman harus wedi keren Pak, layonan ya Pak, ya. Sehingga anak-anak itu akan merasa aman dan nyaman berada di lembaga kita. Terus kemudian harapan dari murid-murid itu juga wali murid bisa tenang, nyaman, tentram, bahagia, keseluruhannya juga bahagia. Coba kalau kita lihat anak-anak kita datang ke kelas terus menunjukkan ekspresi bahagia, terus panjenengan sendiri bahagia ketika itu, pasti semuanya akan bahagia. Coba anak-anak mau datang ke kelas atau sudah ada di kelas, kemudian melihat Pak Lukman berbunyi lawangan, Pak Lukman sudah berhenti. Jadi kebahagiaan mau langsung hilang dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Tapi jawaban panjenengan tadi adalah gambaran untuk masa depan baik semua dadanya. Hanya saja ini yang saya dapatkan seperti ini. Oke, lanjut Pak. Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Ikatnya. Seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Saya sebagai pendidik, yang pertama itu dengan cara berkata kepada murid apa dan bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh murid dalam menerima pelajaran. Jadi saya yang pertama itu berdekatan supaya anak-anak, supaya kita sebagai pendidik ngerti apa yang dimau oleh anak, apa yang diingini oleh anak. Itu jawaban dari saya.
Baik rekan-rekan, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Coba saya lihat satu aja. Kita harus memberi contoh dari diri kita dulu. Contoh dari kita, bila kita sering terlambat, anak pun akan menilai kita. Jadi kita harus memberi contoh dari diri kita dulu. Betul atau salah ya? Betul ya? Betul. Ataupun yang lain juga masih ada, semuanya betul, tidak ada yang salah. Jadi penerapan atau misalkan dulu itu pasti dari diri kita dulu, tidak boleh dari orang lain. Walaupun diri kita sudah merasa disiplin, itu masih belum disiplin. Kapan kita sudah disiplin? Ketika sudah banyak penghargaan, ketika sudah banyak yang menilai kita bahwa kita ini disiplin. Tetapi sepanjang hayat kita itu masih belum bisa disiplin. Yang paling disiplin tetap belum bisa disiplin. Walaupun di agama kita sudah diajarkan sholatlah tepat waktu, itu mungkin acuan disiplin. Itu ada apa-apa. Selain itu ajaran disiplin. Kan disiplin memang itu dengan Allah Subhanahu. Saya tahu itu aja. Berarti yang lain bagaimana? Apakah hanya sholat aja yang harus disiplin? Tidak. Hanya kita itu kalau bisa, kalau di dalam lingkungan apapun kita bisa disiplin, kalau sholat pun ya jangan tidak disiplin karena jadi sholat itu bagaimanapun kita utamakan. Kalau saya disiplin, belum teman-teman ya. Disiplin itu ada pada diri kita sendiri. Kalau Pak Bian silakan dilanjutkan. Baik, pengertian budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diyakini sebagai kebiasaan baik oleh seluruh warga sekolah yang membutuhkan konsistensi dalam mewujudkan dan dibuat dengan tujuan untuk membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi budaya positif itu harus kita tanamkan. Kalau budaya positifnya ada di sekolahan, maka kita harus meyakini dalam satu sekolah. Kalau budaya positifnya itu ada pada diri kita, maka diri kita yang menanamkan budaya positif. Kalau kita tanamkan di kelas, maka yang di kelas itu yang akan kita tanamkan budaya positif. Jadi kalau saya ngomong seperti ini misalkan sebagai kepala sekolah, maka budaya positif itu satu sekolah ini. Ya. Kalau misalkan Pak Sarti yang ngomongkan budaya positif di kelas, maka dalam satu kelas itu harus kita adakan budaya positif. Jadi seperti itu. Keyakinan ini yang wajib kita miliki. Lanjut Pak. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, yang pertama adalah merubah paradigma. Coba yang berpasangan ya, ada beberapa pertanyaan. Misalkan Pak Lukman dengan Pak Sarki, Bu Maya dengan Bu Yuli, Bu Ama dengan Bu Laye, Pak dengan ini yang berpasangan. Panjenengan coba kepalkan tangan panjenengan satu aja ya. Kepalkan, terus kemudian yang jenengan kepalkan ini ada sebuah berlian atau hal-hal yang paling berharga ini. Nah, kemudian salah satu dari rekan panjenengan itu nanti saya suruh untuk membuka dari kepalan yang ada di panjenengan. Misalkan Pak Lukman yang ngepal, Pak Sarki nanti yang buka ya. Misalkan seperti itu. Nah, misalkan yang ngepalkan ini Pak Lukman ini punya
berlian di dalamnya atau benda yang paling berharga, jimat dan lain sebagainya. Kira-kira kalau Pak Sakti mau membuka, jangan mau apa tidak Pak? Pak Lukman? Tidak mau. Kalau Pak Sakti kira-kira kalau sudah tahu di tangan Pak Lukman yang ada berlian di mana Pak? Gak kecampur Pak. Kalau saya mau begini, campur suara saya. Pasti jawabannya itu kita akan mempertahankan, ya, kita pasti akan mempertahankan barang yang baik. Lanjut juga Bapak. Terus lanjut. Di sini itu tergantung Bapak Ibu, posisi kontrolnya itu di siapa kira-kira? Apakah ada pada saya sebagai penonton, atau pada Pak Lukman, atau pada Pak Sakti? Posisi kontrolnya. Jadi yang memegang itu adalah yang memegang posisi kontrol kita. Kita mau berikan, kita buka atau tidak, terserah kita. Ini tentang posisi kontrol, tentang kepala tangan kita. Nanti Pak. Ini merubah paradigma itu, guru dapat mewujudkan budaya positif di sekolah dengan cara mengubah paradigma teori stimulus respon menjadi paradigma teori pilihan, sehingga guru dapat memahami bahwa setiap perilaku murid memiliki tujuan yang didasari oleh 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini yang paling saya suka adalah dicintai dan disayangi. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang saya ingat itu adalah pengen disayang, pengen dicintai. Gitu. Diperhatikan. Yang kedua, menerapkan disiplin positif. Sebelumnya, mari kita tanyakan dengan diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku tentang budaya positif. Bagaimana diri kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Kalau kita mau menerapkan positif, jangan mau positif, disiplin positif Pak. Kira-kira ada dari orang lain, dari diri sendiri. Berarti misalkan jenengan pas hari H tidak disiplin, itu bagaimana Pak? Karena tidak menerapkan disiplin. Itu kalau dari diri sendiri. Misalkan ada reward, ya, ada rewardnya dengan dalam 1 bulan disiplin, kemudian dapat reward. Bulan berikutnya hanya 1 kali, hanya 1 hari jenengan tidak disiplin, bulan berikutnya tidak dapat reward. Menurut jenengan gimana? Soalnya saya sendiri seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Kalau misalnya sudah berbuat baik di keluarga kayaknya, saya pribadi, kemudian hanya 1 hari membuat kesalahan, enggak ini hanya bukan hilang dihapus seluruhnya. Ini adalah manusia, kalau menilai manusia seperti itu juga. Jadi yang lain itu dihapus. Yang sebelahnya itu 1000 kebaikan kalah dengan 1 kesalahan. Bukan, bebaskan 1 titik hilang karena rusak susu
Jadi kalau bisa susu sebelah. Susu sebelah. Susu sebelah. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah berbuat baik, ya sudah. Entah nanti dinilai manusia itu baik, entah dinilai manusia itu buruk, lanjutkan saja, Ibu. Ya, mungkin seperti itu. Lanjut. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dan ini tadi, terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bahkan Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapat hadiah atau untuk mendapat uang, apalagi kira-kira alasan untuk melakukan sesuatu. Ini tentang motivasi diri. Jadi kalau panjenengan mau motivasi diri, ada dari salah satu itu, nanti pasti ketika panjenengan melakukan itu pasti ada penyesalan. Lanjut, Pak. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, merasa telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau kita misalkan menerapkan disiplin positif, jangan sekali-kali memberi hadiah pada anak-anak, jangan sekali-kali memberi sebuah harapan pada anak-anak, dan nantinya ketika jenengan satu kali tidak bisa melaksanakan, pasti jenengan akan merasa sebagai pembohong, sebagai yang salah, sebagai beban bagi panjenengan sendiri. Jadi seperti itu. Jangan memberikan harapan pada anak-anak, apalagi berikan rewards. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Bagaimana menurut Anda, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Lanjut, Pak. Tiga, motivasi perilaku dari Dina Gosen, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mengharapkan penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Mungkin yang paling penting yang nomor 3. Lanjut. Membuat keyakinan kelas. Lanjut, Pak. Keyakinan kelas ini beda dengan aturan sekolah, beda dengan aturan kelas. Kalau panjenengan buat aturan kelas tidak boleh terlambat, itu aturan tertulis biasanya betul. Tapi kita rubah menjadi keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan universal. Apa kita ganti apa? Datang lebih awal. Kata-kata itu seperti menjudge atau menghakimi. Kalau kita katakan tadi tidak boleh datang terlambat. Lebih halus lagi, datang lebih awal. Nah, beda antara aturan yang pertama saya katakan tadi dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Lanjut, Pak. Ini tadi yang saya katakan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Kalau peraturan kelas kayaknya itu ada kalimat yang bersifat negatif, lebih enak didengarkan itu menggunakan keyakinan kelas seperti yang saya contohkan tadi. Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat? Coba dengan jawab yang pertama, Pak Sarti mungkin. Nomor 1, yang nomor 2 coba Bu Yuli.
untuk bahwa kita dalam mengendarai sepeda motor kita harus menggunakan yang pertama adalah untuk diri kita agar apabila terjadi sesuatu kita bisa menyelamatkan warganya agar bisa selamat sampai pun tetap bisa aman. Baik, jawabannya singkat aja. Kalau Pak Sarki tadi keselamatan bukannya? Oke. Kalau Bu Yuli tadi kayaknya kesehatan. Benar Bu? Coba lanjutkan Pak jawabannya Pak. Terus lanjut Pak. Baik, saya jawab pertanyaan yang pertama tadi. Nah, itulah mengapa kalau panjenengan ada peraturan seperti itu. Yang dinamakan tentang keyakinan tadi itu tentang keselamatannya itu yang kita butuhkan, ataupun tentang kesehatan yang kita butuhkan, itu tentang keyakinannya tadi. Jadi yang selanjutnya kita lakukan adalah memahami 5 posisi kontrol dari manusia. Lanjutkan Pak. Segitiga restitusi yang paling penting juga dari Ibu, walaupun kita agak sulit untuk melaksanakan. Segitiga restitusi ini kita ada 3 tahap. Lanjutkan Pak. Ada 3 tahap. Yang satu adalah memvalidasi dari siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ada anak, salah satu anak itu tidak mengerjakan PR. Terus kemudian anak tersebut itu sama temannya itu diolok-olok atau diejek. Ya kan? Akhirnya si anak yang tidak mengerjakan PR ini ngamuk. Bisa-bisa nanti yang ngecek tadi salah satu diantem dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ada semacam ini, jangan sampai tiba-tiba kita dari kantor orang-orang luar lari ngantem si A tadi. Kita tanya dulu permasalahannya. Ya. Belum tentu yang ngantem tadi itu seperti itu, karena untuk mempertahankan diri dan lain sebagainya dia itu berlaku seperti itu. Jadi kalau bisa kita kuatkan dulu dari si anak tadi, baru kita kasih keyakinan keras pada anak tersebut. Jangan sekali-kali panjenengan menjadi penghukum nantinya. Jadi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau ada anak seperti itu, tanyakan dulu adalah tentang permasalahan yang ada. Baru panjenengan cari gali atau memvalidasi tindakan yang salah tadi. Walaupun si anak ini tadi membela diri, tetapi itu adalah tindakan yang salah. Dan jenengan bisa katakan, semua orang pasti akan sama seperti kamu. Jadi seperti itu. Teman-teman kamu juga dulu pernah seperti kamu. Dikuatkan dulu, baru jenengan nanti pakai keyakinan kelas. Tindakan kamu kan tadi sudah
kurang baik. Bagaimana kalau berbandingan itu? Kalau kamu seperti itu terus, nanti kamu akan dijauh sama teman-teman. Jadi seperti itu, harus 3 komponen ini, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kalau panjenengan misalkan kalian menawarkan restitusi agar menebus kesalahan, itu salah, ya. Jadi kalau bisa restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Lari amare tokaran mau jaloron memberi terusan tokaran kan tidak penting. Kita perbaiki hubungan. Lanjut Pak. Sekarang refleksi Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, karena hukuman karena anak-anak dihukum atau diberi penghargaan. Yang selanjutnya adalah teori kontrol. Setiap tindakan memiliki tujuan. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dan tidak bisa mengontrol orang lain. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Lanjut. Teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori hukuman. Hukuman merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan penguatan negatif yang bersifat memaksa dan menyakiti sehingga menciptakan identitas gagal. Biasanya berakibat murid marah, jaga diri, bahkan dendam. Artinya gini kepada ibu. Makanya kita ada peraturan yang mulai jiwet dan lain sebagainya. Mungkin ini yang kita diterapkan oleh pemerintah seperti itu. Tetapi namanya manusia, tidak mungkin. Kalau kita sudah bilang, apa-apa pasti kita lakukan. Oke, kalau iya Bu, maksud saya hukuman itu pasti menyakiti anak juga, namanya hukuman. Kalau tidak menyakiti, pasti menyakiti hati anak tersebut. Yang paling parah itu kalau sudah menyakiti hati, dendam pasti, ya kan? Normalnya guru kelas nggak hati-hati, itu pasti dendam. Anak-anak sudah agak dewasa seperti itu. Memang kalau bertemu oke lah, karena masih ada di sekolah. Nantinya ketika anak itu sudah keluar, dulu kan hang menang-menang mau. Terkadang hang menang itu dendam. Ya. Berbeda dengan yang nakal-nakal, karena sudah dicap nakal, ketemu kita assalamualaikum Bu, yang paling menyapa yang seperti itu. Kepada itu kembalikan. Lanjut Pak. Ya, selanjutnya adalah teori penghargaan. Penghargaan merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan sesuatu, benda atau peristiwa yang diinginkan dan dibuat berdasarkan persyaratan. Jika kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan. Ini penghargaan. Lanjut Pak. Posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol guru. Saya mengharapkan pada panjenengan ada 3, ya Bapak Ibu, yang saya inginkan
yaitu satu sebagai teman, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga adalah sebagai manajer. Yang perlu jenengan hindari dua, yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, sering menyalahkan diri. Yang saya bilang, biasanya sebagai pembuat rasa bersalah ini menyakiti hati. Beda dengan penghukum. Kalau penghukum itu pasti fisik. Lanjutlah. Posisi kontrol guru ada 5 seperti tadi, yaitu penghukum, pemberi rasa bersalah, kemudian manajer sebagai teman, dan juga pemantau. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia, ini Pak Kulo Bapak dan Ibu, pasti jenengan ingin bertahan hidup atau survive, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, cinta kasih, penguasaan, kemudian kebebasan atau freedom. Yang kelima adalah kesenangan, happy. Aja Pak. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Saya masih belum bisa menentukan kelas rendah dan kalau kelas tinggi jangan kesepakatan dulu sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran jangan kesepakatan dulu dengan anak-anak. Anak kita kesepakatan dulu. Contoh, misalkan tidak ramai di kelas, misal. Yang kedua, itu biar anak-anak dengan kesepakatannya sendiri, bukan aturan tapi kesepakatan kelas. Lanjut Pak. Segitiga institusi, yaitu tahapan untuk memudahkan guru untuk melakukan restitusi atau tawaran untuk memperbaiki diri sendiri atau memperbaiki kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Hal-hal yang menarik untuk guru dan di luar dugaan. Setiap anak adalah unik dan memiliki potensi masing-masing. Kalau tanya kalian jenengan, itu namanya ngomong Dennis ya. Dennis itu unik apa betul Pak? Unik sekali. Ya. Walaupun dia kekurangan apapun dalam segi apapun, saya tanya aja lagi. Dennis, apa sih lo? Merono olahraga? Males Pak jawabannya Pak. Males. Oke. Aku rene lho Lek. Dan aku dimarahi Bu Yuli. Saya kembali kan tanya lagi, dimarahi Pak Lukman juga? Nggih. Dimarahi Bu Maya? Nggih. Loh kok kabeh ngomong ya? Jadi kalau sudah seperti ini memang tidak bisa Bapak dan Ibu. Walaupun dia unik, pasti kalau kita menceritakan tidak hanya sekarang dan besok pun jenengan pasti akan ketawa kalau Pak Dennis mengisingan jadi jenengan terus Bapak dan Ibu ya. Itulah keunikan anak-anak kita. Terus setiap tindakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi ada 5 kebutuhan tadi, ya. Itu kalau bisa kita sampaikan. Guru harus dapat mengambil posisi yang ideal dan tepat dalam menangani suatu masalah. Tadi Bapak dan Ibu, saya pengennya 3, yaitu sebagai manajer, sebagai pemantau, dan sebagai teman. Jangan yang 2, ya. Kalau bisa jangan yang 2, membuat merasa bersalah dan juga penghukum. Lanjut Pak. Hal-hal menarik untuk guru dan di luar dugaan. Dalam menangani anak yang melakukan kesalahan, fokuslah pada solusi bukan pada masalah. Jadi jangan sampai fokus dengan masalahnya, bagaimana solusi yang kita tawarkan tadi. Setiap tindakan adalah pembelajaran.
Pemberian hukuman, reward atau hadiah sebagai bentuk penghargaan tidaklah dianjurkan karena dapat menghancurkan potensi murid. Saya dulu di SDS 1 Labanasem, istrinya Pak Dudi, dokter keluar, termasuk di SDS 1 Labanasem. Jadi anak-anak itu dikasih permen, ketika mau belajar dikasih permen, menang kabel. Ketika ditanya sama guru, kelasnya paling ramai, bisa menang. Ternyata diselidiki anak-anak dikasih permen. Jadi itu untuk dengan perintah. Ketika ini sudah hilang, tapi ini Pak Didi buatan ngajar, ya rame mana Bu? Masa ini terus jorok terus, ya kelas ya terus. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi panjenengan sekalian dan bisa memajukan SDN 1 Labanasem agar berbudaya positif. Saya Ali, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.